Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak rahimakumullah, kita masuk ke sesi yang kedua. Kita insyaallah masih melanjutkan buku Matan al-Usulu ats-Tsalatsah yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masuk kepada perkataan beliau, wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha mithlul islami wal imani wal ihsani wa minhu du'a'u wal khawfu wal raja'u wat tawakkulu wal raghbatu wal rahbatu wal khusyu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adzatu wal istighatsatu wal dzabhu wan nadhru wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala. Yang artinya macam-macam ibadah yang Allah perintahkan adalah seperti Islam, iman, ihsan, doa, khauf, ini rasa takut, roja, berharap, tawakal, tawakal itu bergantung, ya. Roghbah itu penuh minat, penuh harap. Rohbah rasa cemas. Khusyuk, khosyah, ini khosyah itu lebih tinggi derajatnya ketimbang khauf. Kalau khauf itu takut biasa, ya takut, ya takut biasa. Tapi kalau khosyah itu takut yang dilandasi dengan ilmu, ya. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Inabah itu seperti taubat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isti'anah, yakni meminta pertolongan. Isti'adzah, memohon perlindungan. Istighatsah, memohon pertolongan ketika dikala sempit. Lalu menyembelih alias berkurban, lalu bernazar. Ya, bernazar itu punya janji sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amal ibadah lainnya yang diperintahkan Allah. Seluruhnya hanyalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak-bapak rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tersembunyi di dalam hati maupun yang nampak dari secara lahiriah. Dan bapak-bapak rahimakumullah, ibadah itu ada ibadah badaniyah, ibadah badan, ibadah fisik. Contohnya seperti sholat, puasa, jihad, dan haji atau umrah. Lalu berikutnya ibadah maliyah, ibadah harta. Contoh seperti apa? Bayar zakat, infak, sedekah, memerdekakan budak kalau ada, ya. Kalau zaman sekarang nggak ada. Lalu apalagi? Berkurban, ya. Dan ibadah hati, ibadah haji, ibadah hati, bapak-bapak, ya. Nah, ibadah hati itu sebagaimana yang tadi penulis sampaikan seperti apa tadi, ya, khauf, takut, ya, dan lain-lainnya. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid Allah itu adalah milik Allah, ya. Maka janganlah menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Surat Al-Jin ayat 18. Maksudnya, bapak-bapak, di dalam masjid, yang mana masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, atau di luar masjid, ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, kita tidak boleh menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, atau kita mengibadahi Allah tapi sambil menyertakan selain
Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, misalkan kita lagi di masjid, kita berdoa kepada Allah, tapi dengan bertawasul kepada orang yang sudah mati. Kita minta sama Allah, tapi juga sekaligus dibarengi caranya tawasul sama orang yang sudah wafat. Ini syirik, nggak boleh. Ya, dan dosanya berkali lipat. Kenapa? Karena dia lakukan juga di masjid. Nah, makanya Bapak-bapak rahimakumullah, ada pelajaran di sini. Kalau kita berbuat dosa, kita lihat tempat. Ya, kita dosa semua dihindari, ya. Lihat tempat, lihat waktu. Seperti sekarang kita di bulan apa? Rajab, bulan haram. Bulan haram itu bukan haram, bukan, tapi dimuliakan oleh Allah. Kalau kita bikin dosa 2 kali lipat. Ya. Sama juga kita berbuat maksiat di masjid, apalagi berbuat maksiatnya di Masjidil Haram. Masjidin Nabawi, lebih besar lagi. Masjidil Aqsa, itu orang lagi sholat dilemparin bom gas air mata, itu dosanya luar biasa. Ya, misalkan ya melakukan perbuatan dosa di Masjidil Haram seperti mencuri, banyak itu kasusnya kan. Di Masjid Nabawi, temannya suami antum. Suaminya teman antum kali maksudnya. Kalau lagi sholat taruh di belakang. Nah, itu. Nanti saya kasih tips Pak ya, masalah umroh nanti ya. Mau sebelum berangkat. Nanti saya juga kasih ada doa-doa jadi lebih ringkas kalau mau berangkat. Jadi tinggal baca itu ya. Nah, itu ya Bapak-bapak. Jadi dilihat waktu dan tempat. Nggak boleh sembarangan. Berikutnya, penulis berkata, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir." Maka barang siapa yang memalingkan ibadah-ibadah tersebut yang tadi disebutkan, Bapak-bapak, kepada selain Allah, maka dia terjerumus kepada kekufuran. Dan dia tergolong dari golongan orang-orang musyrik. Orang musyrik itu, Pak, bukan seperti orang Nasrani, bukan. Kalau mereka itu memang sudah menyembah selain Allah. Musyrik itu dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, dia mengakui Allah sebagai pencipta yang menghidupkan, mematikan, tapi dia beribadah juga selain kepada Allah. Dengan istilah zaman sekarang tawasulan, istighosahan. Pernah dengar istilah itu? Ya, sajenan. Nah, kayak gitu. Contoh-contoh. Gimana? Ruwatan. Wah, kalau saya belum tahu tuh. Ruwatan gimana tuh? Ya gitu juga lah. Oh, jadi gitu. Ini nyembah kayak kepala sapi dibuang ke laut. Gitu. Oh, sedekah bumi gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, itu kayak gitu. Itu juga tidak boleh, ya. Lalu penulis berkata di sini, "Wad dalilu qauluhu ta'ala," dan dalilnya adalah firman Allah, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa yang menyembah Tuhan yang lain di samping menyembah Allah, jadi dua-duanya nih, dia nyembah Allah, nyembah Tuhan juga yang lain, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, tidak ada perintah di dalam Quran, tidak ada perintah di dalam hadis mengenai ibadah tersebut, maka sesungguhnya ya pertimbangannya ada di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak pernah beruntung. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Dan juga penulis berkata di sini, wa fil hadithi ad-du'a'u mukhul ibadah. Di dalam sebuah hadis disebutkan doa adalah inti dari ibadah. Tapi hadis ini lemah Bapak-bapak. Hadis ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah intinya ibadah, adalah hadis yang lemah. Namun ada hadis yang sahih. Riwayatnya adalah ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya, begitu. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin.
Dan Rabbmu berfirman, berdoalah hanya kepadaku. Kalau doa minta sama siapa? Sama Allah langsung. Angkat tangan doa, ya Allah minta kaya, ya Allah minta sehat, doa langsung. Niscaya akan aku kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Surat Al-Mu'min ayat 60. Nah, Bapak-bapak, kita ambil pelajaran dari surat Al-Mu'min ayat yang ke-60 ini. Ya, di antaranya Bapak-bapak rahimakumullah adalah orang yang jarang berdoa, ya, adalah termasuk sifat sombong. Orang yang jarang doa itu dia memiliki sifat sombong atau tersimpan di dalam dirinya kesombongan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong, walaupun seberat biji sawi. Bapak-bapak tahu nggak biji sawi itu segede apa? 1 atau sampai 2 mm. Kecil banget tuh. Iya. Bukan sentimeter lagi, udah mili. Kecil banget. Berarti ini bentuknya adalah ya ungkapan sekecil apapun kesombongan itu. Nah, di antara kesombongan itu adalah dia meninggalkan doa. Dia nggak mau berdoa atau dia jarang berdoa. Karena orang yang sering berdoa, dia itu mengaitkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang soleh itu, Bapak-bapak, di antara ciri-ciri mereka adalah rajin doa. Lisannya itu kalau ketemu orang suka doain, ya, begitu, didoakan, nggak pelit ngedoain orang, ya. Nah, hatinya dia udah terbentuk seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan ya dia hatinya bersih, maka dia mudah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Bapak-bapak rahimakumullah, doa yang paling utama adalah doa yang bersumber dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi. Contoh doa yang bersumber dari Al-Quran adalah doa Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doa ini penting bagi seorang ayah. Ya, harus dihafalkan. Rabbi ja'al hadzal balada. Ya. Ya Allah, jadikanlah negeri ini ya amina, negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak-anakku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Berhala itu banyak, Bapak-bapak, di zaman sekarang. Ya. Harta itu bisa jadi berhala. Hobi bisa jadi berhala, bisa. Setiap segala sesuatu yang orang itu mendahulukan dunia tersebut, dia itu seperti sudah menuhankan dunia tersebut. Contoh misalkan, ada orang dia hobinya berenang. Berenang dari sebelum zuhur sampai menjelang maghrib, sampai menjelang maghrib, sampai dia nggak sholat. Nah, itu berenang itu udah jadi hobi. Ya udah semacam berhala buat dia. Seperti, mohon maaf, rokok, ya kan ya? Itu udah kayak berhala tuh, ya. Atau misalkan ada lagi orang yang berangkat pagi pulang pagi, nyari berangkat pagi pulang pagi, kapan pulang? Ya. Masya Allah, nyari apa? Nyari uang. Dia lupakan sholat, dia nggak sholat. Ada seperti itu. Nah, ini kita doa agar kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut. Kalau kita masih ingat sholat, Bapak-bapak, alhamdulillah, ya, begitu. Lalu berikutnya, Bapak-bapak, contoh doa dari hadis Nabi adalah Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu dari makhlukmu
Ya, sedangkan kami mengetahuinya dan kami memohon ampun kepadamu dari menyekutukanmu dari sesuatu makhlukmu karena kami tidak mengetahuinya. Dua doa ini penting Bapak-bapak. Ya, kita hafalkan. Ya, udah hafal belum? Belum hafal, gimana menghafalinnya? Ya, nanti dikirim nih catatannya. Lalu berikutnya Bapak-bapak, penghalang dari doa. Ada yang masih ingat nggak? Dosa. Bukan. Maksiat. Bukan. Ada yang paling penting. Penghalang doa. Doanya jadi nggak mustajab. Kalau doa maksiat, ya. Tapi ini yang paling sakral. Utang. Utang. Justru orang yang berhutang suruh berdoa sama Rasulullah. Ada yang tahu Bapak-bapak? Lupa ya? Yaitu adalah sumber rezeki yang haram. Baik itu cara mencarinya, baik itu membelanjakannya atau dapat hadiah. Meminumnya. Ya, sebentar lagi mau pemilu. Nah, serangan fajar tuh biasanya tuh istilahnya. Itu nggak boleh. Ada yang bilang gini, ambil aja uangnya, jangan coblos orangnya. Haram, nggak boleh Bapak-bapak. Ya Pak ya. Kalau ambil uangnya coblos orangnya haram. Haram tetap. Lagi Harto. Lucu deh. Tetap haram, nggak boleh Bapak-bapak. Ya. Dipesenin nanti pilih ini uang nih buat kamu. Dikembalikan. Kita harus berani, Pak, mohon maaf ini haram. Nah, gitu. Dan nggak boleh. Nggak diterima juga. Apalagi dia sodakonya ke masjid. Ya, aduh, nggak boleh. Ya udah tahu nih rezeki ini haram dimasukin ke masjid, nggak boleh. Bapak-bapak orang kafir Quraisy itu waktu bangun Masjidil Haram pernah kena banjir, Ka'bah kena banjir, runtuh. Mereka itu orang yang kafir, musyrik, penghasilannya haram, itu ngebangun sempat tertunda. Kenapa? Karena mereka itu ingin bangun Ka'bah itu dari rezeki yang halal. Nah kita sekarang nggak peduli kan mau bangun masjid, yang penting saya nyumbang, nggak boleh, ya begitu. Nah ini bapak-bapak ya, baik itu mencarinya, membelanjakannya, kita punya uang, ya kita beli barang yang haram, kita pakai, kita gunakan, itu juga jadi penghalang. Contoh misalkan bapak-bapak kita punya uang 1 juta, kita beliin patung seni gitulah ibaratnya ya, ditaruh di rumah, itu jadi apa? Berhala. Haram nggak? Haram lah, malaikat nggak mau masuk, jin setan yang masuk, sihir yang masuk, ya begitu, nggak boleh. Atau tadi hadiah ya, pemberian, itu juga nggak boleh ya. Lagi di jalan, mas nih rokok, dia kan pemberian ya kan ya, wah diambil, diisep, ya udah. Haram, nggak boleh. Yang action figure berarti haram kan? Iya, action figure itu seperti itu juga, ya. Lebih baik dialihkan untuk belanja yang lain. Mas nyembah Naruto. Nah, nggak boleh mas, ngapain ngumpulin Naruto? Hah? Kenapa? Enggak, ngeledekin doang. Oh, nggak, iya. Ya. Tapi jangan ya mas Yan ya. Nggak usah, buat apa? Udah kuliah masih mainan Naruto, jangan ya. Diseprit aja bisa. Nah. Terus gimana kalau mainan robot-robotan buat anak-anak? Robot yang tidak ada wajahnya, topeng gitu ya, polos itu kan ada kan ya Pak ya? Itu boleh. Ya, begitu. Itu bukan apa namanya? Bukan berhala. Tapi kalau berwujud kayak Naruto action figure itu ya, saya baru ingat tuh. Itu nggak boleh. Ya juga sama, itu media sihir, mau dipelihara buat apa? Ya, nggak boleh. Pokoknya setiap perangkat yang dijadikan media sihir, bapak-bapak, itu ahsannya kita berlepas diri ya, begitu. Lalu bapak-bapak rahimakumullah, adab dalam berdoa adalah memulai dengan memuji Allah. Adabnya, memuji Allah itu seperti apa? Misalkan kita membaca ya, Allahumma inni as'aluka bi anna ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad
walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Bapak-bapak, kata Rasulullah, kalau kita doa memulai dengan bacaan seperti ini, pasti kita dikabulin. Ya, Ustaz, kita kagak apal-apal, paling apalnya surat Al-Fatihah doang. Paling kita hafalnya surat Al-Ikhlas doang. Boleh nggak? Boleh, kata para ulama. Kita niatnya tawasul dengan bacaan Quran. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kita niatnya tawasul dengan bacaan Quran tersebut. Ya. Kalau dicari dalilnya, ada nggak Rasulullah memulai doa dengan baca surat Al-Fatihah? Tidak ada. Ya, tapi kita ini kan ingin memulai doa kita dengan memuji Allah. Yang kita tahu cuma surat Al-Fatihah doang. Asmaul Husna juga nggak hafal, Ustaz. Ya udah, mau gimana lagi? Iya kan ya? Hafalnya surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ayat kursi gitu kan ya. Boleh nggak kita menggunakan itu? Boleh. Niatnya tawasul. Dengan baca doa seperti ini, dengan baca surat-surat tadi, kita berharap doa kita dikabul. Tapi kalau ditanya, ini ada dalilnya apa enggak? Enggak ada. Dan kita tidak boleh mengatakan ini sunnahnya ada. Enggak boleh. Ya, begitu. Lalu Bapak-bapak, setelah membaca doa-doa memuji-muji Allah, kita sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Seperti sholawat lagi di tahiyat, baca tuh. Boleh. Ya. Baru setelah itu kita mohon ampun. Contoh gimana? Doa mohon ampun. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu contoh. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Udah saya apalnya man Rabbana atina fid dunya doang. Ya udah, mau gimana lagi? Baca itu yang banyak. Udah gitu Rabbana atina fid dunya juga nggak tahu artinya. Nah, itu yang repot. Bapak-bapak, kita ini harus punya semangat. Ya. Doa-doa pendek itu dibaca artinya, diapalin. Allah tidak mewajibkan kita untuk menghafal Quran, menghafal hadis. Enggak, Allah nggak mewajibkan. Nggak ada perintahnya kita disuruh ngafalin Quran, ngafalin. Tapi Bapak-bapak rahimakumullah, dengan kita hafal arti apa yang kita baca dalam ibadah itu bisa menjadi wasilah untuk kita lebih faham. Kan kita tuh iri ketika ada orang lagi sholat tiba-tiba dia nangis. Kok bisa dia nangis? Iya, utangnya banyak, Ustaz. Ya, gitu. Ya, dia meresapi apa yang dia baca. Nah, gitu. Sekarang Bapak-bapak, dari takbir hingga salam tahu nggak tuh artinya? Kalau belum tahu, dibaca artinya. Allah Maha Besar. Ya. Taunya Allah Akbar doang, Ustaz. Ya, Allah Maha Besar. Ya, begitu Bapak-bapak rahimakumullah. Dan juga ditutup dengan pujian-pujian kepada Allah. Habis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Udah selesai. Ya, itu doa di antara cara berdoa. Ustaz, ada nggak cara yang lebih singkat lagi? Ya udah, doa dengan bahasa Indonesia. Ya, nggak apa-apa doa walaupun terbata-bata, mikir dulu, ya Allah saya pengen itu nggak apa-apa. Yang penting kita doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Lalu yang terakhir, Bapak-bapak rahimakumullah, berdoa kepada selain Allah adalah syirik besar dan bisa menyebabkan batalnya status keislaman seseorang atau membatalkan keislaman status seorang muslim atau mukmin. Iya, nanya Mas. Misalnya itu murtad. Terus balik lagi. Murtad balik lagi terus. Dosanya riset nggak? Baik. Jika ada orang dia murtad dari Islam, terus dia muslim lagi, dosanya keriset nggak? Keriset. Tapi jangan coba-coba murtad.
Ini anak-anak biasanya nanyanya begini, saya mau murtad aja lah kalau gitu. Nah kalau dia pas niat murtad terus Allah cabut nyawanya, mati dalam keadaan murtad, kelar udah semua. Allah, bapak-bapak ada cerita. Ada seorang, dia hafidz Quran, dia biasa jadi muadzin. Hafidz Quran, 30 juz, biasa jadi muadzin. Dia naik ke atas, kalau orang zaman dulu kan pakai menara ya, nggak ada toa. Ya kan ya? Naik ke atas, dia adzan. Nggak sengaja dia lihat perempuan. Cantik banget menurut dia. Dan dia ternyata jatuh cinta. Ya, dia turun, dia ketemu tuh cewek. Saya mau nikahin kamu. Nggak bisa, kata cewek itu. Kenapa? Karena saya Nasrani. Kalau kamu mau nikah sama saya, kamu harus pindah dulu. Ya udah kalau gitu saya lock out. Nah kasarnya sekarang gitu, lock out ya. Setelah dia lock out, dia mati. Habis sudah amalannya. Nah itu hafal Quran tuh bapak-bapak. Ya, berarti gimana tuh Ustaz? Dia selama ini kata para ulama tidak ikhlas kepada Allah. Dia beribadah di masjid tidak ikhlas karena Allah. Dia menghafalkan Quran bukan karena Allah. Dia adzan, ya selama itu dia adzan gak ikhlas karena Allah. Nah itulah bapak-bapak rahimakumullah. Jadi Mas Tian jangan coba. Nih Pak Gimin, ponakannya harus diawas nih Pak Gimin. Takutnya kena fitnah filsafat di kampus nanti. Jadi bapak-bapak rahimakumullah, jawabannya kalau ada orang murtad lalu dia sadar, dia kembali ke Islam, ke riset semua dari nol lagi, dan itu janji Allah ya begitu. Makanya bapak-bapak kalau ada orang murtad jangan dijauhin sebenarnya, dideketin ya, diingatkan kembali nikmat Islam begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.